Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Baik Pak. sehat Bu. Ya Bu. Alhamdulillah saya senang Pak mendengarnya. Begini Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ya. kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya Iya. bersedia untuk diwawancara. Ya. Nah, kebetulan saya mendapatkan tugas Pak dari program Guru Penggerak, kebetulan di modul 3.1 untuk melakukan wawancara Pak Ya. dengan 2 orang kepala sekolah Ya. terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, pasti Bapak selama menjadi kepala sekolah SMP 2 Sinanagu ya Pak, atau mungkin di sekolah sebelumnya Ya. ya. Jadi tentunya dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Betul. Ya Pak, baik itu berkaitan dengan dilema etika ataupun mungkin rujukan moral. Iya. Nah, dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, adakah Pak suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Iya. Nah, jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya, berbagi pengalaman dengan saya? Terima kasih Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan saya pahami. Jadi intinya kalau seorang pemimpin itu harus berdiri di semuanya. Jadi diawali dengan adanya konsensus antara pimpinan dengan para guru semuanya. Konsensusnya adalah tujuannya kita ya misalnya mencapai apa gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah kegiatan yang akan dicapai harus bagaimana. Terus kemudian bagaimana peranan Bapak Ibu semuanya dan lain-lain di konsensus. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya saya harus sebagai pimpinan harus bertindak adil ke semuanya. Artinya saya tidak melihat bahwa ini adalah senior, ini junior, ini PNS, ini bukan PNS, ini guru, ini TU, semuanya sama, diperlakukan sama. Jadi adil. Kemudian setelah adil, kemudian juga dalam perhatian yang merata, perhatian merata. Jangan sampai lebih diperhatikan, lebih dekat, ini jauh, ini dikesampingkan, tidak. Nah itu. Nah, dalam pelaksanaannya seorang pimpinan harus konsekuen. Ya intinya adalah memberi keteladanan dalam segala hal, gitu ya. Ya. Datang tepat waktu, bahkan lebih awal, gitu ya. Kemudian 2, memeriksa ya guru-guru. Ketika ada yang guru-guru itu memang yang tidak sesuai, misalnya datang terlambat atau apa-apa, ya diberi teguran. Tetapi teguran itu dengan cara manusiawi. Bagi saya, 1, pantang menegur atau menindak orang di depan, mempermalukan orang di depan umum. Jadi caranya humanis. Jadi ketika orang itu sering kesiangan, ketika orang itu tidak melaksanakan kerja secara maksimal, saya panggil face to face. Ini gitu. Sebab apa? Kalau orang itu walaupun salah, ditegur di depan umum, dipermalukan di depan umum, itu akan menimbulkan efek lain. Efek lain mungkin tersinggung, mungkin sakit hati, mungkin yang paling parah dendam. Nah itu. Jadi begitu. Diawali dengan konsensus bersama, ya. Kemudian ada keteladanan dari pimpinan, lalu mengawasi, monitor terus, gitu ya. Ketika ada di perjalanan, ketika ada hal yang tidak sesuai, nah kami benahi dengan cara yang humanis, gitu ya. Nah itu caranya. Ya, yang penting dalam perlakuan kepada mereka adil dan merata. Iya gitu. Tidak dibedakan satu-satu apapun dalam segala hal, gitu. Kemudian Bapak, dalam modul yang saya pelajari, iya, ada 2 jenis dilema, betul. yaitu dilema etika dan rujukan moral. Iya betul. Di mana dilema etika itu merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran. Iya. Kemudian untuk rujukan moral sendiri itu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Iya. Gitu ya. Jadi, kalau menurut Bapak,
bagaimana Bapak tadi mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi muncul, Iya. apa yang Bapak sebutkan tadi, Iya. yang Bapak ceritakan tadi, mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk rujukan moral. Iya. Dilema etika itu kebenaran melawan kebenaran. Ya begini. Kadang-kadang seorang guru itu misalnya terlambat hadir ke sekolah, terlambat melaksanakan tugas di kelas itu dikarenakan dia itu mengutamakan kesibukan di keluarganya. Kalau seorang ibu melayani keluarganya, menurut ibu benar atau salah? Benar. Ya. Ya. Dia benar melayani suaminya, lalu ini anak-anaknya, kemudian rumahnya jauh gitu ya, tidak bisa naik motor, itu benar. Tetapi datang ke sekolah terlambat, harusnya jam 7, jam 8. Yang tidak benarnya itu adalah dia tidak melaksanakan tugas. Nah, maka saya dekati, saya beri saran. Nah, disarankan kepada si guru tersebut, coba perhatikan manajemen waktu. Ibu mengerjakan di rumah benar, tapi ibu punya tugas tanggung jawab negara di sekolah. Ini harus selesai, ini harus selesai, ya gitu ya. Makanya sok perhatikan manajemen waktu. Kalau ibu mulai misalnya ngurus rumah itu adalah jam 6 yang nantinya ke sekolahnya kesiangan, coba mulai jam 5 gitu. Sehingga jam 6 selesai, jam setengah 7 ibu bisa berangkat ke sekolah. Kalau ibu pertimbangannya rumahnya jauh, nggak bisa naik kendaraan, sehingga kadang-kadang angkotnya ngetem, macet segala macam, pertimbangkan. Ya akhirnya selesai. Nah itu begitu. Nah, jadi itu ya, benar dengan benar, tetapi karena manajemen waktunya yang tidak pas, yang akhirnya ada salah satu yang dikorbankan. Nah gitu. Ya, kalau dia itu. Kemudian kalau yang kedua mengenai apa ya, dilema satu lagi, rujukan moral itu. Nah itu, saya kadang-kadang sebagai pimpinan, terutama kepada bapak ibu guru yang mendapat tugas wali kelas, itu selalu memberi pesan. Bapak ibu sebagai wali kelas itu adalah orang tua di sekolah. Yang ibu hadapi, yang bapak hadapi adalah anak-anak yang dengan berbagai macam perbedaannya, perbedaan latar belakang, keluarga, sosial, perbedaan kemampuan, perbedaan karakter, perbedaan yang lain-lain. Ibu dan bapak sebagai wali kelas, nah itu harus dirangkum semuanya. Ibu dan bapak harus berdiri dan memfasilitasi semua yang berbeda itu ya, agar mereka nyaman, kemudian dia bisa belajar dengan baik, dan nanti tujuan mereka untuk berprestasi tercapai. Begitu. Nah itu jadi gitu. Jadi dengan begitu terus dipantau oleh kita ya. Jadi kita tidak hanya memerintah, tetapi tetap memantau ya gitu. Setiap ada permasalahan yang timbul dari kelas, timbul masalah apa nih ini, nah nanti dimusyawarahkan dengan wali kelas. Nah begitu ya. Alhamdulillah selama ini dengan cara begitu Bu, itu berjalan efektif, lancar gitu Bu ya gitu. Kondusif Bu, sekolah itu ya Bu. Kemudian Pak, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Yeah. Tadi Bapak sudah menjabarkan banyak ya mengenai bagaimana Bapak dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bapak juga menjelaskan tadi ada beberapa langkah yang Bapak ambil. Nah, menurut Bapak apakah yang tadi Bapak jelaskan itu sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau saya Bu, prosedur pengambilan keputusan itu tidak otoriter, berdasarkan pribadi gitu. Jangan mentang-mentang saya sebagai pimpinan tertinggi segala-galanya ini. Jadi ada masukan itu mungkin dari atas ke bawah, mungkin juga ada masukan dari bawah ke pimpinan gitu.
Makanya saya membentuk namanya teamwork. Teamwork itu terdiri pada kepala sekolah dan para PKS. PKS itu kan pembantu kepala sekolah bidang kurikulum, ya Bu ya, bidang kesiswaan, bidang sarana, bidang humas. Gitu. Ketika misalnya ada instruksi dari dinas datangnya ke saya kaji dulu. Setelah saya kaji, lalu saya musyawarahkan dengan mereka. So, bagaimana cara yang terbaik untuk menjalankan kebijakan ini sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita. Tidak ada kemungkinan, mungkin juga di antara para PKS kurikulum menemukan nih masalah gini yang berhubungan dengan efektivitas jadwal misalnya. OSIS menemukan masalah yang berhubungan dengan misalnya respon orang tua atau keadaan anak bagaimana. Sarana mungkin skala prioritas nih pembangunan yang perlu diperbaiki yang mana. Humas mungkin hubungan dengan masyarakat bagaimana. Mungkin aja ada masalah dari mereka yang datang ke pimpinan dimusyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, jalan terbaiknya gimana, sudah itu jadi keputusan yang nanti jadi kebijakan berlaku di sekolah. Begitu. Dengan cara begitu, alhamdulillah efektif. Iya efektif. Yang penting keputusan itu adalah dirumuskan bersama, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian disiplin dan lain-lain itu berjalan. Selama ini alhamdulillah cara begitu itu efektif ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika atau permasalahan yang Bapak hadapi? Iya. Nah kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal seperti itu? Kemudian mungkin tadi prosesnya sudah dijelaskan ya seperti. Jadi apakah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Masalah. Di sini saya membuat ini peraturan bahwa setiap minggu terakhir tiap bulan. Minggu terakhir tiap bulan, jadi Senin minggu terakhir tiap bulan itu ada jadwal pembinaan kepala sekolah kepada guru dan ada pembinaan wali kelas kepada siswanya gitu. Itu rutin jadwalnya ada gitu ya. Nah iya dalam kegiatan briefing atau apa. Nah itu ya. Kalau rapat berarti antara kepala sekolah dengan guru, nanti wali kelas ke siswanya wali kelasnya masing-masing. Nah, pembinaan guru dan pembinaan wali kelas itu dimaksud adalah untuk merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah. Ya, jadi dievaluasi. Ini kita melaksanakan kegiatan sapa pagi, ya gitu. Sapa pagi itu tujuannya adalah untuk yang menyambut kehadiran anak, silaturahmi dan lain-lain gitu. Nah itu baik. Nah yang kurang baiknya apa? Oh ternyata petugasnya yang tidak konsekuen. Kalau saya kasih ini kalau sore pagi kepala sekolah selalu hadir dari Senin sampai Sabtu, mulai jam 6.15 sampai dengan jam 7 ya untuk masuk. Yang mendampingi saya adalah wali kelas. Kalau Senin seperti wali kelas 7A, 8A, 9A gitu. Kalau hari Selasa 7B, 8B, 9 dan seterusnya gitu. Nah kadang-kadang tidak efektifnya itu ada wali kelas yang tidak hadir karena ada kepentingan apa gitu. Terus misalnya dalam kegiatan upacara, nah ini kurang efektif karena apa misalnya pesertanya sering banyak yang ngobrol, kurang perhatian ini nanti dievaluasi caranya untuk kedepannya bagaimana gitu ya. Kemudian sholat duha begini ini dan sebagainya, sehingga ya dengan evaluasi itu mempelajari kekurangan dan kelebihan, diutamakan yang kekurangannya itu kita sempurnakan untuk lebih baik begitu. Jadi terus bertahap akhirnya ya menuju kesempurnaan. Nah begitu. Ya. Subhanallah, saya senang ini mendengarnya Pak. Ya itulah begitu Bu. Iya, jadi memang berarti Bapak punya jadwal tertentu di akhir ini ya Pak. Luar biasa melakukan evaluasi, kemudian Bapak mengambil keputusan berdasarkan evaluasi tersebut ya Pak. Subhanallah.
Kemudian Pak, tadi mungkin banyak yang Bapak libatkan Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang Bapak libatkan untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Oh, selama ini kalau yang berhubungan dengan masalah sekolah, kami selesaikan paling-paling berpartner dengan komite sekolah. Itu ya gitu. Tetapi program yang berhubungan dengan peningkatan wawasan guru, saya berpartner dengan yang lebih ini gitu. Misalnya gitu. Ketika di sini mau diberlakukan kurikulum merdeka, ya mereka sudah tahu sebentar tentang kurikulum mereka di Indonesia macam. Untuk bertegas ya misalnya saya menghubungi salah seorang dosen UPI Bandung yang saya kenal misalnya, diundang ke sini, itu kan lebih bergengsi, mungkin lebih luas wawasannya, mungkin juga lebih banyak diterima pengetahuan baru oleh Bapak Ibu guru. Yang terpenting lagi dari IHT itu nanti saya terbitkan sertifikat. Akhirnya apa? Ilmu didapat, gengsi juga dapat poin dari sertifikat yang dibuat, tanda tangan oleh saya, lalu disahkan oleh Pak Kadis. Begitu. Nah itu, misalnya kurikulum. Atau hal-hal lain, misalnya yang berhubungan dengan PTK, ya, penelitian tindakan kelas untuk guru-guru yang mau naik pangkat dari 3D ke 4A, 4A ke B dan seterusnya, gitu. Ya. Penjelasan dari saya dulu yang sudah ya mungkin yang udah dianggap pengalaman gini. Nanti alangkah baiknya juga mengundang yang pakar yang lebih ahlinya supaya tingkat kepercayaan mereka lebih tinggi, semangatnya lebih tinggi begitu ini. Nah seperti itu yang saya lakukan. Jadi partnernya kalau selama masalah sekolah itu paling berpartner dengan komite, tapi kalau hal-hal lain yang untuk perubahan, untuk kemajuan, untuk apa-apa, kadang-kadang saya mengundang orang-orang ahli di luar yang sesuai dengan kepentingan. Begitu. Subhanallah, hebat Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak. Iya, Bu. Pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Pelajaran yang saya ambil, pertama karena saya itu tidak merasa bahwa pimpinan itu adalah di atas segala-galanya. Yang jelas, pelajaran yang saya dapat, kekeluargaan semakin erat antara semua warga di sini. Gitu. Yang kedua, tingkat kepedulian saling membantu satu dengan yang lainnya begitu tinggi, begitu. Ya itu yang saya rasakan. Sehingga dengan kekompakan, dengan kepedulian, dengan perhatian merata, dengan keadilan yang selama ini dijalankan, semua program itu tidak ada yang mandek, berjalan semuanya. Misalnya ada guru yang sudah PPG lebih dulu, ini belum. Nah ini pakai PPG. Nah ini yang ini membantu, mendampingi apa gitu. Yang ini sudah naik pangkat, persyaratannya gini-gini, yang ini belum. Nah dibimbing minimal begitu. Dengan cara begitu, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, dengan dasar kekeluargaan, persaudaraan, semua program-program sekolah bahu-membahu, saling membantu, bisa terwujud, bisa tercapai, begitu. Itu Bu, yang saya rasakan begitu ya, selama ini. Berarti dengan adanya kerjasama ya Pak? Iya betul. Kolaborasi dengan semua pihak. Betul. Subhanallah Bapak, alhamdulillah. Tadi kita sudah mengobrol banyak topik baik yang Bapak sampaikan tadi di dalam pengambilan keputusan. Tadi juga saya tertarik mengenai Bapak katanya sudah mengatur jadwal ini di minggu terakhir ya. Iya, minggu terakhir setiap bulan. Iya. Melakukan evaluasi secara betul. rutin. Evaluasi,
kemudian juga menentukan bagaimana poin-poin yang perlu disempurnakan, penyempurnaan begitu Bu. Iya. Saya tertarik itu Pak. Iya, Dan iya. secara rutin ya Pak, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi praktik baik Iya. di dalam pengambilan keputusan. Bapak juga terima kasih. Iya. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu Iya. bersedia untuk diwawancarai. Oke, mungkin dari saya cukup Iya, sekian, Bapak. kadang-kadang saya juga gitu Bu, punya moto di sini kan gitu. SMP Negeri 2 Sindang Agung, Senandung. Senandung Bu. Sehat, nyaman, disiplin, unggul. Nah, itu kalau moto itu diberlakukan, semua warga yang di sini harus konsekuen. Harus konsekuen. Ya gitu, sehat dalam arti hubungan kekeluargaannya baik, gitu ya, nyaman, lingkungannya juga ini baik, gitu ya. Disiplin harus tepat waktu, gitu. Di sini Bu, maaf Bu ya, gitu ya. Kalau guru yang kesiangan, nanti resiko tinggi dengan saya, gitu. Siap ditelepon sama saya. Oh, gitu. Saya itu datang, maaf Bu ya, datang lebih awal, pulang paling akhir kalau saya di sini. Di semua terpantau di sini. Menjadi teladan. Ya, gitu. Nah, pada akhirnya dengan begitu akhirnya unggul itu ya. Seperti guru yang CGV di sini sudah ada 2, sudah melahirkan kepala sekolah baru ya Bu ya. Terus yang usulan guru teladan sebagai guru inti. Kalau guru-guru itu Bu ya. Kalau anak-anak beri prestasi dalam bidang ini dalam bidang ini. Nah, ini Bu ini. Saya sekolah kampung Bu, sekolah kecil Bu. Juara LKBB tingkat kabupaten tuh, ada storytelling, Ibu apa. Nah, itu Bu, itu salah satu diantaranya. Ini adalah perwujudan dari moto Bu. Moto sekolah. Senandung ya Pak. Iya, Senandung Bu. Teman-teman, saya ini jadi seru ini ngobrol ini. Iya Bu, iya bangga Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Bu, Mungkin iya. dari saya cukup sekian. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.